sini saya akan mereview novel yang berjudul Negeri Lima Menara karya dari Ahmad Fuadi, yang merupakan novel pertama dari trilogi yang menceritakan tentang perjuangan mencapai mimpi. Novel ini dirilis pada tahun 2009 dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Novel ini bergenre fiksi dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Novel ini juga mendapat beberapa penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan buku fiksi terbaik Perpustakaan Nasional Indonesia pada tahun 2011. Dan novel ini juga telah diadaptasi ke dalam film pada tahun 2012. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Madani, Ponorogo, Jawa Timur, yang jauh dari rumah mereka untuk mewujudkan impian mereka. Mereka diantaranya adalah Ani Fikri Caniago dari Maninjau, Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Ali Fikri, seorang anak Minangkabau yang memiliki keinginan besar untuk melanjutkan sekolahnya di SMA Bukit Tinggi, tetapi dia tidak dapat mewujudkannya karena ibunya tidak menyetujuinya. Dengan alasan kehidupan di SMA tidak menunjang pengetahuannya akan dunia Islam. Ibunya ingin dia menjadi seperti Buya Hamka, walau Alif ingin menjadi seperti Habibie. Pada awalnya Alif tidak setuju dengan kemauan ibunya. Namun suatu hari Alif mendapatkan surat dari pamannya yang bekerja di Mesir yang bernama Etekindo. Beliau menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolahnya di pondok pesantren di Jawa Timur yang bernama Pondok Madani. Melalui pemikiran yang cukup lama, Alif pun menyetujui saran dari pamannya itu. Ia tertarik akan kisah rekan pamannya yang bekerja di Mesir, yang dulu juga merupakan lulusan dari Pondok Madani, di mana mereka begitu fasih dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Akhirnya Alif pun berangkat untuk mendaftar di Pondok Pesantren Madani bersama ayahnya. Ia harus menaiki bus selama 3 hari 3 malam untuk menuju Jawa Timur. Dalam perjalanan, Alif sadar bahwa ia mengambil keputusan yang setengah-setengah. Ia berpikir bahwa apakah ia mampu menjalani kehidupannya di pesantren. Sesampainya di Pondok Madani, Alif mendaftarkan diri dan mengikuti serangkaian tes hingga dia lolos seleksi dan diterima sebagai murid baru Pondok Madani. Selama perjalanan dan proses pengenalan awal Pondok Madani, ia bertemu dengan 5 orang murid baru lainnya, yaitu Said, Raja, Atang, Dul Majid, dan Baso. Dan mereka menjadi sahabat sampai sekarang, di mana mereka saling mengisikan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hari-hari yang dilaluinya di Pondok Madani benar-benar mengubahnya menjadi karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun banyak peraturan yang wajib dilakukan, tapi Pondok Madani memberikan pelajaran yang sangat berarti mengenai tentang perjuangan, manfaat waktu, dan keajaiban akan waktu. Bersama 5 sahabatnya, Alif selalu menyempatkan waktu untuk menatap awan di bawah menara masjid. Mereka membayangkan seolah-olah awan tersebut berbentuk seperti sebuah negara impian masing-masing. Berawal dari kebiasaan mereka membicarakan masa depan di bawah menara masjid Pondok Madani, mereka akhirnya memberikan julukan untuk persahabatan mereka dengan julukan Sahibul Menara. Adapun kutipan-kutipan yang menarik dalam novel Negeri Lima Menara ini adalah
Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man sobaro zafiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Kelebihan dari novel ini adalah dapat menginspirasi para anak muda zaman sekarang untuk lebih semangat lagi untuk meraih cita-cita mereka. Dan novel ini juga mengubah pola pikir kita tentang kehidupan di pondok pesantren. Di pondok pesantren tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja, tetapi di situ juga belajar ilmu pengetahuan umum lainnya, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, kesenian, dan sebagainya. Dan kita juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu jangan pernah meremehkan sebuah impian setinggi apapun itu, karena Allah maha mendengarkan doa umatnya. Dan kekurangan dari novel ini adalah cerita dalam novel tersebut terkesan datar karena konflik yang disajikan tidak terlalu nampak dalam alur cerita, sehingga para pembaca tidak tertantang dengan adanya konflik yang ada. Novel Negeri Lima Menara. Novel ini sangat bagus untuk dibaca oleh para remaja karena bercerita tentang perjuangan menggapai cita-cita yang tinggi dan hubungan persahabatan yang dapat dijadikan contoh yang baik bagi para pembacanya. Di dalam novel ini, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan pesantren dengan sebuah aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam novel ini juga sangat bermanfaat dan terdapat pesan-pesan religius lainnya.